Sepertinya belum komplit. Ibu-ibunya belum menjawab. Ibu-ibunya nggak menjawab, saya doakan suaminya nyimpan nomor HP namanya Nabil tapi suaranya Nabila. Jawab Bu ya, gini, jawab gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Para alim ulama yang kami muliakan, para orang tua kami, ketua adat, ketua majelis, berikut jamaahnya, dan dikhususkan lagi sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Munasrif sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keturunannya. Amin Allahumma Amin. Yang kami hormati juga. Dan para hadirin hadirat yang sama-sama mencari, mengusahakan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ada dalam kehidupan kita. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga malam hari ini, di tengah isu daripada pandemi, di tengah daripada kerusuhan di mana-mana, tapi Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi. Apalagi tadi sebelumnya ada pembacaan Al-Barjanji, membacakan riwayat-riwayat, kisah-kisah, bahkan keturunan-keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang Yahudi Nasrani paling gak setuju Pak dengan adanya Nabi akhir zaman ini. Bukan masalah Nabi Muhammad, tapi kenapa kok keturunannya bukan dari bangsa Yahudi, Bani Israel. Maka adat seperti ini, adat yang bagus, perlu kita lestari. Kalau orang Yaman baca berjanji sambil geleng-geleng Pak, ngangguk-ngangguk, geleng-geleng, nikmat sekali. Kalau kita, walaupun kita nggak geleng-geleng, nggak mangguk-mangguk, alias tidak paham apa yang dibaca Pak Haji Suhud, tapi tetap berpahala. Amin Allahumma Amin. Amin Allahumma Amin. Tetap semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Setelahnya mari kita sholawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana berkat pengorbanan perjuangan beliau, tetesan keringat, tetesan darah, tetesan air mata, sehingga asbab daripada semua yang beliau korbankan, usahakan, perjuangkan, kita ini tinggal sekarang ini mengabadikannya dan melestarikan. Dan harapan kita semua sebagai umat Islam, kelak di yaumul qiyamah kita dijumpai, disapa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja Pak, ini saya sebenarnya bingung Pak. Karena di grup, ada di grup Pak, grup Thoriqul Jannah ini undangan seminggu yang lalu, undangan akikoh. Tapi undangan belum lama ini Walimatul Urs. Tapi setelah sudah datang di sini ketemu Sahibul Bait, Pak Munasrif, insya Allah sudah tidak bingung lagi. Ternyata juga Walimatul Akikoh
pas juga besoknya mau walimatul Urs. Kalau dikatakan malam ini walimatul sebenarnya tidak tepat. Karena walimatul perayaan pernikahan. Sedangkan belum menikah Pak ya? Belum. Masih aja. Tapi insya Allah amin Allahumma. Ngomong-ngomong soal akikoh Pak, sedikit menyinggung akikoh sebelum nanti materi utamanya saya sudah siapkan. Akikoh ini adalah sunnah muakkadah. Jumhur ulama, jumhur madhab mengatakan akikoh adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat harus dilakukan. Harus tapi sunnah. Sedangkan mazhab Zahiri hanya cukup untuk pengetahuan kita saja, tapi tidak perlu kita ikuti mazhab Az-Zahiri yang menilai agama ataupun syariat-syariat tergantung ataupun berdasarkan lafaz teks hadis ataupun ayatnya, namanya mazhab Zahiri, mengatakan akikah adalah wajib. Dan satu mazhab terbesar di dunia yaitu mazhab Imam Hanafi mengatakan akikah bukan wajib, bukan sunnah, alias mubah, boleh-boleh sah. Tapi ulama sepakat akikah ini sunnah muakkadah. Apa akikah itu? Akikah bukan sembelih kambing, Pak. Akikah bukan sembelih kambing. Meskipun itu rangkaiannya ada sembelih kambing. Tapi akikah secara bahasa adalah bulu rambut yang menempel di jabang bayi atau bayinya. Kemudian dipotong, dikumpulkan, ditimbang, kemudian beratnya itu dibelikan perak. Sunnahnya dibelikan perak. Umpama ada berapa kilo? Ada berapa kilo Pak rambut bayi? Semua on-onan saja. Ini saya sampaikan di sini karena sekarang banyak sunnah ketika akikah ini banyak ditinggalkan. Taunya ya akikah sembelih kambing, laki-laki 2, perempuan 1. Tapi sunnah di akikah sendiri yang mana namanya tersebut pun adalah arti daripada nama akikah, ini banyak ditinggalkan. Apa? Yaitu cukur itu bulu ataupun rambut yang nempel di kepala, ditimbang, di timbangannya itu beratnya dibelikan perak, kemudian disedekahkan ke karib keluarga, bukan orang lain, tapi karib keluarga. Ini makanya kalau bisa, kalau kita akikah ya, jangan dilupakan sunnah ini, karena sunnah kalau nggak dilakukan ini walaupun 1-2 orang nanti lama-lama hilang. Kenapa sunnah sekarang banyak hilang? Karena jarang orang mengamalkannya. Bahkan di tempat saya Pak di Lampung ada tukang las namanya Asep. Mohon maaf kalau ada keserupaan nama, tidak ada unsur kesengajaan. Itu paginya ngaku nabi Pak, pengikutnya ada istrinya. Kenapa? Oh cek recheck ternyata meninggalkan sunnah nabi. Sampai gara-gara meninggalkan sunnah nabi malah mengaku menjadi nabi. Makanya polisi Indonesia itu hebat-hebat. Karena di Indonesia nggak hanya nangkep penjahat, nangkep nabi juga polisi. Makanya salut punya polisi di Indonesia, nangkepnya nggak hanya penjahat, nabi tadi tangkap, bahkan ada malaikat Jibril ditangkap. Lihat ini malaikat Jibril. Masuk penjara kayak kapok, malah tambah lagi di sana bikin padepokan. Ya. Ada juga dulu namanya ngaku nabi juga. Yang aku nabi masuk penjara, tobat, malah pengikutnya yang nggak mau tobat. Nabinya tobat, malah pengikutnya nggak mau tobat, karena meninggalkan sunnah. Nah, kapan dilakukan akikah itu? Maka sunnah paling dianjurkan adalah 7 hari setelah kelahiran. Setelah kelahiran si bayi. Kalaupun tidak mampu, ya kelipatan 7 lagi. Hari ke 14, kelipatan lagi hari ke-21. Dan ini sunnah pun bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu, anak itu setiap anak yang lahir tergadai sampai dia akikah. Tapi bukan berarti nanti ketika yaumul qiyamah anak yang nggak diakikah tidak bisa memberikan syafaat. Ya kita ngono ya ngono, tapi jangan ngono Pak. Akikah itu sunnah tapi jangan dilebihkan. Hukumnya tetap nggak akan menjadi wajib. Jumhur ulama mengatakan tanggungan siapa? Tanggungan bapaknya ataupun walinya atau siapa yang menanggung dari nafkahnya.
Enggak oleh bapak kok ngambil hartanya si anak, cuma anak lahir sudah dapat harta. Hartanya dibuat akikah enggak boleh. Karena akikah ini tanggung jawab orang tuanya, bapaknya, bukan tanggung jawab anak. Sampai kapan menjadi tanggung jawab bapak? Sampai balik. Sampai balik. Kalau sudah balik, bapaknya nggak boleh ngakikahin anaknya kecuali dengan izin ataupun pemberitahuan terlebih dahulu. Lah terus kalau sudah balik, dulu pas peceklik nggak bisa beli kambing, nggak bisa beli apa-apa, nggak akikah. Anak sampai besar. Anak sudah besar banyak hartanya, gimana? Maka boleh mengakikahi diri sendiri. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi diri sendiri ketika diangkat menjadi Rasul. Usia berapa? 40 tahun. Tapi ya kalau ngakikahi diri sendiri sudah balik, nggak usah potong rambut, tekor nanti, potong rambutnya gondrong, gimbal, wah kiloan nanti. Kalau sudah balik ya sudah. Nah kalaupun sampai meninggal dunia, baik anak baik orang tua, ya tidak apa-apa. Kalau sudah meninggal dunia, nggak perlu diakikah. Kalau kalau semua mau, nggak usah diakikah, tapi kurban saja niat untuk almarhum anak. Nah, dan masih banyak lagi seputar fikih akikah. Insya Allah seputar fikihnya seperti itu. Karena sebenarnya saya tidak mau bahas ini Pak, tapi tadi Pak moderator MC-nya ada pengkhususan tentang akikah. Tapi ya harus memang seperti itu supaya tahu tema dari apa yang kita kumpul-kumpul di sini, harus tahu kemana arah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, setiap manusia itu Pak memiliki waktu dan ruang. Memiliki waktu dan ruang. Setiap makhluknya Allah memiliki ruang dan waktu, atau memiliki tempat lah. Kalau kita yang punya tempat tinggal, punya alamat, itu namanya makhluk Allah. Tapi kalau Allah tidak berhajat, tidak butuh terhadap ruang dan waktu. Makanya hindarkan pertanyaan di mana Allah, kapan Allah. Nah, dihindarkan. Kenapa? Karena Allah punya sifat al-wahdaniyah, berdiri sendiri. Kalau ada waktu berarti pas waktu nggak ada Allah kemana? Bingung. Makanya bukan salah satu, dua. Apa maksudnya? Dari 4 perkara yang menyelamatkan akidah kita, jangan tanya Allah di mana, jangan juga bilang ataupun bertanya kapan Allah. Kapan Allah ini? Kapan Allah itu tidak. Kalaupun dulu ada wanita ahli seni tanya kepada Rasulullah, "Aina Allah ya Rasulullah?" Di mana Allah? Rasulullah isyarat ke atas. Maksudnya apa? Maksudnya di atas karena yang tanya adalah ahli seni. Orang seni itu ya ukuran itu jadi bayangan akalnya. Oleh karena itu manusia memiliki ruang dan waktu. Dan setiap ruang dan waktu manusia memiliki perkara yang disukai, Pak, dan juga memiliki perkara yang tidak disukai, Bu. Dimanapun. Nanti Mas Arif ya namanya ya. Mas Arif kalau sudah menikah, ini kalau di kamar apa yang disukai, apa yang tidak disukai, tahu. Nanti ketika di pasar tahu juga mana yang disukai, mana yang tidak disukai. Bahkan kita sendiri itu tahu. Ketika di kantor apa yang disukai, oh dihargai. Apa yang tidak disukai, ditanya istrinya berapa. Istri juga seperti itu wanita. Di dapur apa yang disukai, masak-masak. Ketika di kamar apa yang disukai, apa yang dibenci, semua. Termasuk manusia ketika memiliki ruang dan waktu, memiliki perkara yang disukai dan punya juga perkara yang tidak disukai. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyikapi tentang kondisi manusia yang seperti ini itu dengan menganjurkan supaya kita selalu berdoa sapu jagat. Insya Allah hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, berikanlah, datangkanlah kebaikan fit dunya, di dunia, hasanah, kebaikan
Kenapa kok tidak dikatakan ya Allah datangkanlah perkara yang aku sukai? Karena yang kita sukai belum tentu itu baik bagi kita. Begitu juga yang kita tidak sukai belum tentu itu buruk bagi kita. Allah tegaskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu boleh jadi nggak senang terhadap sesuatu, tapi ternyata itu baik bagi kalian. Sebaliknya, bisa jadi kalian mencintai sesuatu, tapi padahal itu tidak baik. Membenci padahal itu baik. Menyukai malah itu yang tidak baik. Maka bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah cara menyikapi ruang dan waktu kita supaya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, dan insya Allah ini juga bisa menjadi modal bagi Mas Arif untuk besok akad nikah dan bisa mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi sebelumnya saya bisa tahu beliau ini yang mana ya? Boleh kode-kode? Wah ya, Masya Allah. Selamat datang Mas. Ya. Muhammad Arif, Saifuddin. Arif artinya bijaksana, Saifuh artinya pedang, din artinya agama. Semoga namanya tabarukan tafaulan benar-benar nanti bisa menjadi pejuang agama. Amin. Amin. Dengan Mbak Iva Zuliasti, karena belum nikah, nggak usah dibahas, belum nikah. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, sikap bagaimana menyikapi supaya ruang keadaan kita ini mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka ada 4 kiatnya Pak. Ada berapa Pak? 4. Yang pertama sabar. Urip dan alam dunia itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ujiannya berbeda. Maka kita harus sabar. Ada orang yang nggak punya apa-apa. Orang nggak punya apa-apa, tapi badannya sehat, tapi nggak punya apa-apa. Ngeluh setiap hari, itu ujian. Ada yang orang punya apa-apa, tapi malah nggak sehat. Ada yang nggak sehat, nggak punya uang. Wah galaunya Pak, itu setiap hari Pak. Bahkan kalau sehari ada 24 jam, dia katakan aku galau 25 jam dalam sehari. Ngelebihi galaunya, lebih waktu. Karena nggak punya uang. Karena memang uang juga penting Pak. Bahkan walaupun semua menghadap ke sini, kelihatan Pak. Wajah-wajah yang bawa uang, mana yang enggak kelihatan. Yang ganteng akan tambah ganteng dengan bawa uang. Yang jelek nggak bawa uang tambah sayang nggak kondom. Makanya ya penting, tapi harus sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Pasti pakai lam taukid. Pasti Allah akan menguji. Selama hidup di dunia pasti Allah akan uji. Baik itu dengan rasa takut, kelaparan, hilangnya harta benda, hilangnya anggota keluarga, gagal panen dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang sama, wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Dan orang yang sabar nongkrongnya sama Allah, Pak. Nggak ada ayat yang lain-lainnya kecuali innallaha ma'as sabirin. Kira-kira gimana Pak? Kalau sudah nongkrongnya sama Allah itu bagaimana Pak? Apapun kalau sudah bersama Allah ya kan mudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan mengeluh. Semuanya, segala sesuatu kita harus sabar, harus sabar. Dan sabar ini nggak akan datang kecuali kita selalu ingat Allah. Orang miskin bisa diuji dengan kemiskinannya, orang kaya diuji dengan hartanya. Nah, yang sering luput pada diri kita, Pak, Bu, itu ketika kita diuji dengan enak-enak. Kalau diuji dengan yang nggak enak-enak, kita langsung ingat Allah.
Ya Allah, padahal nggak pernah sholat Pak, tapi naik motor kebut, papasan, hampir saja nabrak mobil truk, langsung ucapan Allah. Padahal nggak pernah sholat. Kan kalau ada adzan ya bilangnya adzan meneh, adzan meneh. Adzan maghrib karo isya podo wae adzan meneh. Tapi pas mau tadi kejadian-kejadian yang membuat hatinya ini deg-degan, itu ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu wajar, tapi orang yang dalam limpahan kenikmatan kok bisa sabar terhadap ujian, itu pun ujian. Ini luar biasa. Luar biasa. Maka semua kehidupan dalam diri kita selalu senantiasa sertakan rasa sabar dalam menghadapi. Dan saya yakin apabila syukur dan sabar, kebanyakan orang ini harus lebih banyak bersabar. Mas Arif, Mas Arif, lambaikan tangan Mas Arif. Nah, senang besok nikah Mas, tapi harus sabar setelah itu. Makanya cuma ada bulan madu Mas, nggak ada tahun madu. Madu, bulan madu cuma bulanan. Tahunannya ini yang harus benar-benar sabar. Maka kiat yang pertama kita harus sabar. Apa-apa sabar, apa-apa sabar supaya bersama Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kiat yang kedua dalam menghadapi ruang dan waktu supaya kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah adalah dengan cara tanamkan rasa syukur kita kepada Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Makan kenyang, alhamdulillah. Utang lunas, alhamdulillah. Ditagih bank, inna. Apa beda innalillah? Tagih bank malah innalillah. Harus semua alhamdulillah, syukuri. Dalam kitab Al-Zuhd, Imam Ahmad meriwayatkan tentang Nabi Musa ini pun bertanya-tanya kepada Allah tentang masalah syukur. Mafhumnya, Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau kenikmatan yang besar aku bisa syukuri, tapi kalau kenikmatan yang kecil-kecil yang ada pada diriku, bagaimana aku bisa syukuri? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa, sesungguhnya kamu telah bersyukur. Jadi syukur itu apa? Ucapan alhamdulillah. Nah, itu perkembangan daripada arti. Arti sesungguhnya syukur apa? Apresiasi, kesadaran diri terhadap kenikmatan Allah. Cuman alhamdulillah waktu azan ya tetap saja main saja. Alhamdulillah, tapi ketika as-salatu khairum minan naum, itu bukan syukur karena nggak ada kesadaran. Maka alim ulama juga menerangkan syukur itu apa? Syukur artinya subur. Makanya syukur itu diambil dari sifat Allah asyakur. Apa asyakur? Maha yang berterima kasih. Timbul pertanyaan, Allah kok berterima kasih? Iya, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang yang mau bersyukur. Walaupun syukurnya sedikit, Allah akan kasih banyak. Maka orang yang bersyukur seperti itu juga, diberi sedikit dia anggap itu banyak, memberi banyak dia anggap itu sedikit. Ini baru masukkan celengan 1000 saja, dituduh temannya nggak masukkan celengan ketika Jumat, misuh pindo Pak. Miso pindo atas miso. Aku yang lebokin celengan. Nah, yang pintar lah, ada jamaah yang pintar Pak. Dalilnya tabassumuka fi wajhi akhi kala kasodako. Senyum adalah sedekah. Pas Jumat kota amal lewat disenyumi Pak. Temennya tanya, kok senyum? Iya, senyum kan sedekah. Lewat disenyumi. Jangan langsung praktek Pak, gitu Jumat Pak. Ditanya ibunya siapa yang nyampaikan itu? Wah, Bapak Belur ini. Jadi setiap segala sesuatu yang kita terima, kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in ta'adzana rabbukum. Ketika Allah Subhanahu wa taala maklumkan, memberikan peringatan, siapa yang mau bersyukur ditambah kenikmatan. La azidannakum, pasti ditambah. Tapi siapa yang ingkar, inna adzabi lasyadid. Allah cuma mengancam apa? Bukan cuma, tapi diancam. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka harus bersyukur. Nah, dengan rasa syukur ini, insya Allah setiap ruang dan waktu kita bisa menyikapinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki berupa kebaikan. Bisa jadi gaji kita 300.000 seminggu lebih baik ketimbang gaji 4 juta seminggu. 300.000 dapat penghasilan seminggu, nggak ada kepikiran ke Makassar, Pak. Tapi kalau seminggu 4 juta, kira-kira kepikiran kemana? Kepikiran ke Jakarta. Nah, kepikiran ke Jakarta. Maka bagaimana kita mensyukuri segala kenikmatan? Segala kenikmatan kita syukuri dengan keyakinan hati, dilapaskan dengan lisan kita. Maka harus bersyukur. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kiat yang ketiga, sabar sudah, syukur sudah. Yang ketiga sama S-nya. Tanamkan sayang ketika kita menghadapi ruang dan waktu. Apa maksudnya? Bahkan sampai ada lagu, Pak. Semua insan juga sama. Terus selanjutnya, ingin dicinta dan mencinta. Semua manusia ini sudah punya kodrat apa? Mencintai dan ingin dicintai. Laku saru. Ingin mencintai dan juga dicintai. Bahkan bapak-bapak ini kalau tidak menyertakan saya ketika mendengarkan saya berbicara, itu pun yang hasilnya pun pasti akan negatif. Ngaji guyon, mana dalilnya? Negatif, karena gak ada sayang. Nanti ngaji serius juga gitu juga. Ngaji kok serius, garing, kaku. Karena gak ada sayang. Bahkan Mas Arif dengan besok calonnya ini yang akan melangsungkan akad nikah, ini pun harus ada sayang. Karena modalnya nikah sayang. Tapi bukan berarti pacaran, Pak Bu, ya bukan. Modal nikah adalah sayang, mawaddah dan warohmah. Maksudnya apa? Dibuktikan dengan sayang kepada Allah dengan dilangsungkan namanya pernikahan. Baru sakinah ini bukan modal, karena di ayatnya litas kuno apa? Cita-citanya supaya sakinah. Maka libatkan segala sesuatu dengan sayang. Bahkan ada ulama, Pak, namanya Hatim Al-Ansom. Itu saja gara-gara sayang diangkat derajatnya menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau jualan di toko, tahu ada perawan gadis mendekati, mau beli sesuatu. Baru mendekat ternyata ada suara ciut, bro. Apa itu? Ternyata suara kentut si perawan itu, Pak. Karena kalau perawan kentutnya ciut, Pak, ya. Kalau sudah anak 5 ya brot gitu. Kentut langsung mukanya merah perawan itu. Gadis mukanya merah, malu sekali. Karena sesuai dengan hukum suara, itu seharusnya ulama Hatim Al-Ansom ini seharusnya mendengarkan kentutnya itu tadi, tapi malu. Tapi gimana, sudah mendekat lagi ke warungnya. Maka ketika mendekat sambil tutup mukanya si perawan tadi, ditutup pakai rida, pakai sorban, ditutup sambil bilang, Pak, mau beli sesuatu? Hah? Mau beli bawang? Hah? Mau beli bawang, Pak? Ada, Pak? Hah? Kamu yang keras kalau ngomong, karena saya ini pendengarannya terganggu. Maka seketika itu muka yang awalnya merah jadi ceria. Selamat, kata gadisnya. Kentutnya enggak didengar. Padahal Pak itu enggak hanya dengar, Pak. Itu baunya saja hampir pingsan itu beliau itu. Hampir pingsan. Karena biasanya yang suaranya kecil-kecil ini tadi menghanyutkan. Karena ada rasa sayang dalam arti apa? Takut nanti kalau jujur orangnya jadi tersakiti. Maka dengan gara-gara itu jadi Al-Aqsom. Apa Al-Aqsom? Yang tuli, pura-pura tuh tuli. Padahal ulama beliau.
Makanya kalau kumpul-kumpul gini, kalau pengen jadi wali Pak, ada temennya kentut, diam saja dinikmati. Insya Allah saya yakin jadi wali. Wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka segala sesuatu aktivitas kita lakukan dengan sayang. Apalagi ini Mas Arif, ya nasihat dari pengantin baru, saya pun ya pengantin baru. Ini nanti kalau menikah, sertakan rasa sayang. Bahkan Nabi SAW pun mengajarkan ketika memanggil istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu dengan sebutan atau dengan panggilan Humairah. Dari kata ahmar artinya merah, mukanya putih ke merah. Kalau yang hitam manis ya sauda, dari kata aswad hitam tapi manis. Kalau putih dari abyad disebut ya baydo. Mereka kalau tinggal nanti lihat. Atau bapaknya juga dilihat nanti istrinya di rumah Pak. Kalau mukanya kemerahan ya Humairah artinya mukanya merah. Ya baydo mukanya putih. Ya sauda mukanya hitam manis. Kalau mukanya nggak ada di antara tiga Pak, ya ampun. Kalau mukanya nggak jelas ya ampun. Maka panggil dengan panggilan sayang Pak. Dulu ada orang Sumatera Pak, cucunya mau buka puasa dengan mbahnya, dengan kakek neneknya. Ketika buka puasa pertama, kaget ternyata sudah usia 80 tahun, panggilannya masih yang. Ketika mbah putrinya ke belakang ambilkan minuman, mbah lakinya memanggil, sayang jusnya kurang manis, sayang kolanya mana. Kaget cucunya, umur 90-80 tahun masih panggil yang. Setelah buka puasa, sholat bareng, setelah itu bisikin mbahnya, Mbah kok bisa seperti itu Mbah, sudah tua masih yang-yangan. Mbahnya bilang, peyangmu ya, aku manggil yang itu karena sudah sepakat, kalau lupa namanya panggil yang. Nah itu setiap hari lupa, makanya panggilnya tapi ya bagus lupanya sepakat. Maka segala sesuatu sertakan dengan kasih sayang. Apalagi sekarang Pak, Masya Allah, orang awalnya kasih sayang kalau supaya dirinya dipilih menjadi caleg sebagai legislatif. Tapi giliran sudah naik, bikin undang-undang yang kita nggak tahu bagaimana, akhirnya sekarang kisruh. Makanya dari dulu Pak, kalau ada kebijakan undang-undang yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin kita, saya kalau bagus itu nggak terlalu senang, kalau nggak bagus saya itu nggak terlalu susah, karena tahu bakalnya seperti itu. Cuman satu undang-undang yang saya senang Pak, undang-undang kuburan. Senang sekali kan. Yang lainnya nggak tahu nggak senang atau enggak. Kalau ada orang datang undang-undang kuburan, senang kan. Semoga Bapak sama Pak ya, undang-undang kuburan harus sama. Maka kasih sayang harus kita sertakan. Kalau kita mau kasih sayang kepada siapapun sesuai dengan porsinya. Istri disayang sesuai dengan porsinya istri. Orang tua disayang dengan porsinya orang tua. Ada orang bertanya, bagaimana ini ya Pak Ustadz, orang tua saya sakit sedangkan saya suruh tinggal bersama suami saya. Saya katakan itu semua solusinya dengan sayang. Lah bagaimana saya sayang dua-duanya? Iya sayang, tapi nggak mungkin suami itu disayang sesuai dengan porsinya orang tua, tidak mungkin juga orang tua disayang sesuai dengan porsinya suami. Semua sama-sama pengertian. Nah dengan rasa sayang ini lahirlah pengertian. Jangan melangkahi fase. Banyak orang pengertian dulu baru sayang, nggak akan nyampe itu, nggak akan nyampe. Maka dengan adanya sayang baru ada pengertian. Karena kalau keluarga tidak ada pengertian, Masya Allah, akhirnya banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka harus pengertian. Yang mau kita nikahi, yang sudah kita nikahi seperti apa? Tidak boleh atau tidak bisa masalah orang lain itu diposisikan di masalah kita. Begitu juga masalah kita tidak bisa diposisikan ke masalah orang lain. Oh istri saya guru, oh istri saya ustazah, oh istri saya petani, oh istri saya pedagang. Itu harus pengertian. Maka harus dengan rasa sayang. Harus dengan rasa sayang. Maka kiat yang keempat, sabar sudah, syukur sudah, sayang sudah, baru yang terakhir dengan sedekah, supaya sama-sama S-nya. Sedekah.
Jadi kita Pak hidup di dunia ini harus berbagi. Hidup di dunia harus berbagi. Dengan apa? Dengan sedekah. Ada kalanya sedekah itu bersifat wajib, sebagaimana nafkah, zakat, dan lain sebagainya. Ada juga yang sedekah itu bersifat sunnah. Maka kita harus saling mengerti. Setelah mengerti, saling berbagi. Karena kacau kalau satu keluarga nggak saling pengertian, Pak. Istrinya kehilangan anting sebelah, bapaknya motornya rusak, bannya rusak sebelah. Kalau mobil bannya rusak sebelah. Kalau motor bannya rusak belakang. Karena nggak ada pengertian, ya sudah sama-sama ke pasar. Istrinya pakai satu anting, akhirnya dicopot dijual karena tahu apa? Suaminya bannya rusak, motornya. Yang suaminya juga sekalian dah, motor ini gadekan dah. Untuk apa? Cari pinjaman supaya dapat belikan anting sebelah. Pulang ke rumah saling senyum-senyum, kode-kodean sudah. Bakal besar ini surprise. Satunya buka surprise, kotak kecil isinya anting sebelah, yang satunya buka box isinya ban, bingung. Istrinya anting satu sudah dijual, belikan ban. Ini satu motor sudah digadai, mau beli ban buat apa? Pengertian tapi tidak didasari dengan arti pengertian sesungguhnya. Maka pengertian ini juga harus berdasarkan musyawarah. Jangan meninggalkan yang namanya musyawarah. Dan apalagi kalau sudah keluarga nggak ada, ini orang tuaku, ini orang tuaku. Walaupun saya belum pas sebenarnya Pak saya memberikan penyampaian seperti ini, karena kita lebih berpengalaman, pengalamannya lebih dibandingkan saya. Tapi tidak ada salahnya menasehati ataupun mengingatkan daripada masalah. Maka sedekah harus berbagi. Nah, yang sering kita lupakan juga apa? Kata Nabi SAW, tidak sempurna orang Islam, imannya nggak sempurna sebelum dia memuliakan tetangganya. Sama tetangga kadang kita tidak berbagi, Pak. Malah saling panas-panasan. Padahal tetangga itu, Pak, Masya Allah, kita pesta yang repot tetangga, kita sakit yang jenguk tetangga, kita mati yang mengubur tetangga, mayatnya bangun menakuti tetangga. Kok benar? Ini kita harus, bahkan kita punya anak jauh-jauh, kita sakit yang pertama jenguk, Pak, itu ya tetangga. Maka kata Nabi SAW, nggak sempurna imannya sebelum tetangga juga dimuliakan. Nah, kalau masak sesuatu, banyakkan kuahnya. Karena apa? Karena orang atau sekitar kita, tetangga kita mencium aroma yang kita masak, yang ibu masak, itu berhak untuk menerima apa yang kita masak. Makanya kalau besok, Pak, sebagai kepala keluarga, kalau nyeting dapur tertutup, Pak, biar ibu punya kelepek-kelepek, Pak, supaya nggak dicium tetangga. Jangan kasih ventilasi. Nah, harus dengan kasih sayang, dengan sedekah berbagi kepada tetangga. Kalau dengan tetangga nggak mau kasih sayang, nggak mau berbagi, akhirnya timbul sifat sombong, sifat iri dan dengki. Kacau kalau sudah iri dengki. Punya mobil dipamerkan tetangga, beli kulkas dipamerkan tetangga, beli apapun dipamerkan tetangga. Gelang karet dijepretin tetangga, masih tega sekali. Gelang karet masih jepretin di tetangga. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, 4 kiat ini kalau kita benar-benar lakukan, maka ini termasuk daripada amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang mau beramal soleh, baik itu laki-laki, perempuan, bencong nggak ada, Pak. Nggak ada penyebutan bencong. Kalau ada bencong berarti yang nggak tahu masuk mana ini. Barang siapa di antara kita, laki perempuan, mau beramal soleh, maka Allah jadikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Versi siapa? Versi Allah. Karena kalau versi manusia, semua mintanya beda-beda.
Makanya kenapa kok di dalam ayat Quran surga itu mengalir di bawahnya sungai. Dipannya dipenuhi dengan bidadari. Itu hanya gambaran saja, Pak. Karena mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar. Silakan berhayal tentang surga karena kita punya hayalan yang berbeda-beda. Kalau model-model kita, Pak, dibilang katanya dipan di atasnya ada bidadari, paling pol dipan, kayak di hotel itu, Mawar Melati itu, yang sehari atau semalam cuma 50.000. Paling yang lebih dari itulah. Seperti yang di hotel Mawar Melati itu, Mawar Melati semuanya indah. Tapi bagi orang-orang kaya yang hotelnya saja sehari semalam katanya itu 4 juta, itu pembayangannya beda lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya menggambarkan, saya namanya gambarannya nggak persis. Karena kalau kita diberitahu persisnya nggak akan pernah nyambung, Pak. Nggak akan pernah nyambung. Sungai kok arak, sungai kok susu, logikanya di mana coba? Logikanya di mana, Pak? Kok jadi sungai susu? Ada pernah kejadian sungai susu? Nggak ada. Tapi maksudnya ya itu bagi orang yang suka nyusu ya bagus. Suka ngarak, besok di surga ngarak saja. Maka kalau kita mau mengamalkan kiat-kiat 4 perkara ini, sabar juga masuk, syukur juga masuk, sayang juga masuk, sedekah juga masuk, maka insya Allah setiap kita menghadapi ruang dan waktu maka akan diridhoi oleh Allah. Namun perkara ini perkara ghaibiyah yang kita tidak tahu. Makanya apa? Supaya kita ini menghargai yang namanya suatu amalan. Murka Allah juga kita tidak tahu, supaya kita berhati-hati terhadap dosa. Ada adik kakak, Pak. Kisah lainnya sedikit. Ada adik kakak, ini satu adiknya tinggal di bawah, kakaknya tinggal di lantai atas. Pandangannya seperti ini, Pak ya. Minta sampel rumah ini, Pak, ini sampel saja. Rumahnya tingkat. Adiknya ini ahli maksiat, setiap hari mabuk terus. Pokoknya tidak ada hari tanpa mabuk. Bahkan ketika mabuk dia mabuk, saking mabuknya dia. Bahkan pas nggak mabuk pun dia mabuk pengen mabuk. Kakaknya ini ahli ibadah, setiap hari zikir saja. Tidak ada hari yang terlewat kecuali dengan zikir. Suatu saat kepikir, saya ini setiap hari kok zikir saja. Tak sesekali lah turun ke bawah ke tempat adik saya, mabuk lah, cuma sekali saja. Adiknya juga bilang seperti itu. Saya kok setiap hari mabuk aja. Sekali lah saya tak ke lantai atas lah, ikut zikir. Pas bersamaan naik tangga, dilalah, Pak. Dilallah seharusnya. Dilallah, Pak. Tangganya patah, jatuh, mati semua. Ternyata di akhirat yang kakaknya ahli zikir digiring masuk neraka, adiknya ahli mabuk masuk surga. Apa maksudnya? Terus kita mau mabuk gitu? Enggak. Maksudnya apa? Hargai itu amalan meski kecil sekali, dan takutlah terhadap dosa meskipun itu pun kecil sekali. Oleh karena itu Bapak, Ibu, hadirat jamaah rahimakumullah, kita berkumpul di sini sekaligus tadi sudah berdoa demi kemaslahatan, demi kebaikan daripada hajat orang tua kita semua, saudara kita semua, famili kita semua, tetangga kita semua, yaitu Bapak Munasrif. Semoga dengan kita berkumpul ini, dengan adanya kita berkumpul ini bisa menambah daripada kekuatan spiritual, sehingga pada esok hari acara bisa lancar tanpa kendala apapun yang berarti. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Demikianlah Pak yang bisa disampaikan, karena memang melihat jemaah ini sudah loyo, Pak. Sudah loyo. Sepertinya masih ada yang ditunggu, Pak ya. Apa langsung pulang nih, Pak? Langsung pulang duluan, Pak. Biar saya tak terakhir nggak apa-apa. Padahal ini rencananya dari kultum saja, Pak. Kultum saja. Kuliah tunggu
Makan. Tapi ya nggak jadi kultum. Ya kultum sudah, kultum bukan 7 menit tapi kultum, kuliah tubuh. Oleh karena itu jelas yang berbicara ini banyak kesalahan. Ada benarnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekhilafan salah dari kebodohan saya sendiri. Pada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun, pada hadirin, hadirat, jamaah sekalian saya mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, harap disimpan di peti besi. Jika ada kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi. TNI. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita mandilah lagi. Amin Allahumma amin. Demikianlah subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.